Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk teman-teman yang menyaksikan video kami untuk tugas proyek PBO. Nah, di sini saya sebagai ketua kelompok dari kelompok Pemuda Panca Indera akan menjelaskan sedikit atau ide yang kami buat. Nah, anggota kami terdirikan oleh 3 orang. Itu yang pertama saya sendiri, Fakir Lutfi, dan yang kedua ada Melisa Burginting, dan yang ketiga ada Ilham Ahmad Rozan. Nah, di sini saya langsung saja akan menjelaskan atau mempresentasikan sedikit tentang awal mula proyek ini dibuat. Oke. Nah, di sini dapat kita lihat ini tampilan awal dari aplikasi sederhana bengkel motor yang ditujukan kepada perusahaan Astra Honda Motor dan yang terfokus untuk motor Matic. Nah, idenya di sini kami sebagai pembuat proyek ini akan kami tujukan kepada tentunya seperti kasir atau yang akan menjadi customer service untuk bengkel ini. Nah, pada bengkel tersebut nanti di sini kami akan meminta beberapa data dari nomor STNK dan yang lain-lainnya. Nah, akan masuk ke dalam database. Nah, ide ini kami buat untuk mempermudah dalam pendataan pada bengkel motor Honda agar lebih cepat untuk penanganan datanya dan juga lebih efisien. Nah, mungkin langsung saja untuk penjelasan GUI dari aplikasi bengkel sederhana ini yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Melisa sebagai UI-nya untuk pembuatan aplikasi ini. Oke, mungkin langsung saja akan saya alihkan kepada saudari Melisa. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Melisa Burginting dengan NIM 2021-31021. Di sini saya akan menjelaskan tampilan GUI-nya. Nah, pada tampilan home-nya ini, di sini menggunakan panel merah, yang dimana untuk panel merahnya itu kita dapat mengganti warnanya itu dengan di properties background. Nah, untuk labelnya itu, ini untuk menampilkan teksnya. Di sini ada PT Astra, ada untuk service now, dan untuk alamatnya. Dan untuk tampilan gambarnya ini, icon, itu terlebih dahulu kita menyimpan gambarnya itu sesuai dengan project image kita. Nah, setelah itu kita menggunakan label, lalu untuk mengimpor gambarnya. Nah, selanjutnya itu ada tampilan data pelanggan. Nah, untuk tampilan data pelanggannya itu, data registrasi ini menggunakan label juga, dan untuk navbar merahnya ini menggunakan panel. Nah, untuk nama pemilik STNK, nama pembawa, dan seterusnya sampai tahun kendaraan itu menggunakan label. Nah, di sini untuk mengisi datanya itu menggunakan text field. Nah, itu dilanjutkan sampai ke bawah di tahun kendaraan. Nah, di sini ada button-buttonnya yaitu ada button home, button hapus, dan button lanjut. Nah, untuk tampilan background-nya ini digunakan panel, dan untuk mengubah warna itu di properties menggunakan background dengan warna putih. Nah, untuk keluhan pelanggan itu sama saja seperti yang data pelanggan tadi. Untuk panelnya itu menggunakan warna merah dengan background yang warna merah, dan untuk ikonnya ini sama seperti yang di home tadi. Impor gambarnya itu menggunakan label. Nah, tanggal order, nomor urut, dan request order itu menggunakan label, dan untuk ini teks untuk mengisi data tanggal order dan nomor urut itu menggunakan text field. Dan untuk lampu depan tidak berfungsi sampai gas motor kendor itu menggunakan fungsi perintah dari checkbox, dan di sini tertera juga untuk button home, hapus, dan lanjut.
Nah, selanjutnya itu pada tampilan saran mekanik. Nah, saran mekanik ini panelnya ini sama juga seperti yang sebelumnya, tampilan sebelumnya, menggunakan panel dan menggunakan background warna merah. Dan untuk gambarnya ini sama juga seperti tampilan home, yaitu kita mengimpor gambarnya dari label. Nah, untuk saran kami ini menggunakan label untuk service dan hingga total harga itu menggunakan label. Dan untuk isi dari saran kami ini menggunakan fungsi text area. Dan untuk service total harga itu menggunakan text field. Dan untuk part yang harus diganti itu menggunakan table. Dan di sini ada juga terdapat 2 button, yaitu tidak setuju dan setuju. Nah, untuk panelnya ini yang menjadi background warna putih itu dapat diganti warna backgroundnya di background, di properties background. Nah, selanjutnya akan dijelasin oleh teman saya, yaitu Rojan, yaitu dia akan menjelaskan database. Terima kasih kepada Melisa Berbinting yang telah memberikan waktunya kepada saya. Ya, di sini seperti yang diperkenalkan tadi oleh teman saya yaitu Fahrian Lutfi. Saya Irham Ahmad Rozan dengan NIM 2021311027. Saya adalah anggota kelompok dari kelompok Panca Indra. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang koneksi database dari aplikasi yang telah kami buat ini. Pada halaman home ini kita tidak menambahkan tidak menghubungkan ke database karena ini hanya menampilkan berupa tampilan GUI yang dimana tampilan yang akan pertama keluar yaitu tampilan home ini. Nah, kita akan run terlebih dahulu. Oke, sebentar. Ini masih ada beberapa. Maaf, ada kendala sebentar. Nah, ini adalah tampilan home awal ketika program kami dijalankan. Nah, di sini ketika kita klik Service Now, ini akan menampilkan halaman yang selanjutnya. Nah, dari sini input nama-namanya, nama pemilik STNK, nama pembawa, HP pembawa, alamat pembawa, nomor polisi, nomor mesin, tipe kendaraan, tahun kendaraan. Nah, ini datanya kita input oleh user dan akan dimasukkan ke database. Nah, lalu bagaimana rangkaian database yang akan kita tampilkan? Nah, di sini bisa dilihat. Di sini saya telah membuat sebuah database dengan nama DB Java GUI. Nah, di sini terdapat 5 tabel, yaitu MS keluhan, TB mekanik, TB order pelanggan, TB order pelanggan item, dan TB pelanggan. Nah, untuk desainnya itu sendiri adalah seperti ini. Nah, bisa terlihat di sini ada TB pelanggan yang terhubung dengan TB order pelanggan. Di sini pelanggan ID ini didapat ketika kita sudah menginput data yang berada di halaman data registrasi pelanggan. Nah, di sini nama pemilik STNK ini akan dimasukkan ke dalam field yang ada di TB pelanggan, yaitu nama pemilik STNK. Kemudian nama pembawa juga dimasukkan di field nama pembawa, kemudian seterusnya sampai tahun kendaraan. Nah, untuk struktur dari tabel pelanggan ini
saya menetapkan pelanggan ID ini sebagai primary key-nya. Nah, dengan tipe data varchar, saya beri maksimal inputan itu adalah 20. Kemudian nama pemilik STNK varchar, tipe datanya varchar juga, dan dia maksimal inputan 50. Kemudian nama pembawa begitu juga, nomor telepon juga kita berikan varchar, yaitu maksimal 15. Alamat pembawa berupa teks, yang dimana teks itu dapat menampung banyak inputan. Jadi kita tidak menentukan berapa panjang dari alamat pembawa ini. Kemudian nomor polisi kita beri varchar maksimal 10, nomor mesin varchar maksimal 20, tipe kendaraan varchar maksimal 20, dan tahun kendaraan varchar maksimal 5. Nah, ini untuk di bagian data registrasi pelanggan. Kemudian nanti terdapat di keluhan pelanggan, yang dimana kita itu akan menginputkan di sini tanggal order ya. Nah, nomor urut dan request ordernya. Nah, ini akan terhubung ke tabel order pelanggan dan order pelanggan item. Nah, di sini struktur dari order pelanggan item, order pelanggan, table order pelanggan yaitu adalah order pelanggan ID sebagai primary key di table order pelanggan, dan kemudian ada pelanggan ID. Nah, pelanggan ID ini dijadikan foreign key yang didapat dari table pelanggan yang sudah kita buat tadi. Nah, kemudian ada tanggal order. Tanggal order ini kita masukkan dari yang sini, dari di halaman keluhan pelanggan. Ini kita ambil datanya, kita taruh di tanggal order. Kemudian estimasi tanggal selesai. Ini ketika prosesnya berjalan ketika kita memilih sesuai berapa banyak masalah yang kita keluhkan. Itu bisa menyesuaikan. Kemudian lalu nomor urut kita ambil dari sini, text field nomor urut. Lalu total harga keseluruhan. Total harga keseluruhan didapat juga sesuai dengan apa saja yang kita checklist di sini. Kemudian ada order status. Nah, order status itu apa? Order status itu ketika kita sudah membuat keluhannya. Nah, di situ ketika kita sudah membuat keluhan, maka status akan diberikan on dalam antrian. Itu akan masuk ke dalam order status. Lalu di sini ada field mechanic ID yang dimana nanti ada mekanik yang akan bekerja untuk menyelesaikan satu klien ini. Oke, itu untuk di table order pelanggan. Kemudian untuk table order pelanggan item itu berhubungan dengan table order pelanggan, yang dimana di sini terdapat order pelanggan item ID yang dijadikan primary key pada table order pelanggan item. Di sini saya memasukkan tipe data varchar dengan maksimal inputan 20. Lalu kemudian ada order pelanggan ID. Nah, order pelanggan ID ini didapat dari table order pelanggan. Ini jadikan foreign key. Saya berikan tipe data varchar 20. Lalu terdapat keluhan ID, yang dimana keluhan ID ini akan terhubung dengan table MS keluhan di sini. Di sini saya sudah memasukkan keluhan ID, keluhan name, dan keluhan harga. Nah, bisa dilihat di sini harga-harganya itu berbeda-beda sesuai dengan kasus keluhan yang akan dipilih oleh pelanggan. Nah, jika nantinya pelanggan memilih semuanya, berarti total harga yang ada di MS keluhan ini akan ditotalkan dan kemudian dimasukkan ke dalam TB order pelanggan tadi di sini. Total harga keseluruhan itu akan ditampung di sini. Nah, itu untuk di halaman keluhan pelanggan yang terhubung dengan database. Kemudian pada halaman saran mekanik. Nah, saran mekanik ini kami memberikan saran yang menyesuaikan dari apa saja keluhan yang pelanggan masukkan. Nah, di sini terdapat nanti hasilnya muncul. Ini termasuk servis ringan, berat, atau sedang. Itu tergantung dengan berapa banyak keluhan yang pelanggan masukkan. Kemudian ini harusnya spare part yang harus diganti. Ini adalah list dari semua tadi keluhan pelanggan yang akan muncul. Nanti di sini semuanya di partnya apa saja. Lalu kemudian harganya akan muncul di sini. Nah,
di sini total harga ini kita tidak menginput di sini ya. Ini kalau dalam tampilan GUI-nya ini hanya data dummy yang dimana seharusnya ini tidak bisa diinput. Ini nantinya akan kita generate secara langsung dari apa saja keluhan yang disampaikan, yang dimasukkan oleh pelanggan. Mungkin itu saja tentang database yang bisa saya jelaskan. Kemudian untuk bagian backend-nya saya serahkan kepada ketua kelompok kami, Fahrian Lutfi. Kepada Fahrian Lutfi, dipersilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk rekan Rozan. Selanjutnya saya akan jelaskan button-button untuk bagian proses di belakang layar dari program ini. Oke. Oke, di sini tadi sudah dijelaskan sedikit juga, disinggung sedikit untuk button-button yang telah dibuat yang berhubungan langsung dengan database-nya. Nah, untuk tampilan pertama di sini saya menggunakan button untuk Service Now, yang ini hanya untuk menghubungkan ke halaman selanjutnya. Nah, kita klik. Nah, ini akan masuk ke halaman selanjutnya, itu data registrasi pelanggan. Nah, di sini saya menggunakan beberapa button home, hapus, dan lanjut. Untuk home sendiri, ini digunakan ketika pengguna akan kembali ke halaman awal. Nah, jika kita klik, nah di sini sebelumnya, ini kan kita belum ada mengisi data. Nah, di sini ada kondisi jika datanya belum terisi, maka akan menampilkan pop-up, yaitu pop-up-nya adalah pertanyaan, data Anda belum disimpan, apakah Anda ingin kembali ke halaman home. Nah, ini akan tampil jika mengklik button home. Jika no, maka dia akan stay di sini atau bernilai 0, dan jika bernilai true, dia akan lanjut ke Service Now dan kembali ke halaman awal. Nah, kembali lagi ke halaman kedua. Nah, di sini ada hapus dan lanjut ya. Nah, di sini kita bisa mengisikan nama pemiliknya, misalnya Fakri, terus nama pembawanya misal adalah Rozan. Nah, nomor akun pembawa ini bebas ya, bisa disesuaikan. Nah, alamat pembawanya, jalan, dan lain sebagainya. Dan sini nomor polisi jika dimasukkan misalnya di B. Sorry, tadi ada sedikit error untuk di sini. Jadi ini tadi karena masih ngasal ya. Nah, terus ininya wajib untuk 4 digit karena di sini ada contoh ya. Di sini ada contoh untuk ini ada teks sedikit, label sedikit. Sini untuk menjelaskan kalau contohnya adalah untuk di sini. Nah, dan juga di sini kami terkhususkan untuk di daerah Jakarta ya, atau daerah Jawa karena menggunakan plat 1 huruf. Nah, dan di sini 3 misalnya untuk ini kita belum ngisi. Nah, sini terlihat jika kita melewatkan sesuatu, di sini akan ada seperti error gitu. Nah, ini juga bebas untuk mengisi sampai tahun kendaraan. Nah, di sini akan ada 2 opsi antara hapus dan lanjut. Nah, jika kita klik button hapus, maka kita akan masuk ke dalam fungsi reset atau kembali ke mode awal. Nah, akan ada pop-up lagi, apakah Anda ingin menghapus? Jika tidak, dia akan tetap stay. Jika kita klik yes, maka bernilai true, maka semuanya akan tetap kosong. Seperti itu. Nah, jika kita coba untuk langsung lanjut, nah di sini ada kondisi lagi, kalau datanya semuanya belum ada terisi, maka akan tampil oke. Gini doang, data pelanggan masih kosong gitu, karena belum ada yang diisi. Nah, kita isi lagi. Bawa Rozan. Oke, bawa Jakarta. Terus plat nomornya jalannya B, terus 1, 2, 3, 4. Ini harus 4 digit, terus ini ABC, mesinnya misal
bebas aja ya, atau nomor mesinnya tipe kendaraan otomatis matic, karena kita harus kita akan membuat matic ya di sini ya. Nomor tahun kendaraan bisa 2017 misalnya. Nah, oke, jika kita klik lanjut, nah di sini akan tampil outputan dari hasil inputan kita. Nah, ini akan berpengaruh ke dalam database nantinya. Oke, kita klik yes. Nah, di sini akan ada tanggal order, date di sini. Terus ada nomor urut 2. Ini nanti akan berubah sesuai urutan. Nah, di sini ada lagi untuk checklist gini kan. Nah, di sini kita bisa ngisi bebas apa keluhan dari pengguna apa saja. Nah, jika ini ingin dihapus, berarti kita akan mengosongkan. Nah, di sini ada button hapus untuk ngereset lagi ke mode awal. Kita klik. Nah, ada pop up lagi. Apakah Anda ingin menghapus semua data inputan? Jika no akan stay, kalau yes dia akan menghapus semuanya dan data akan kembali seperti semula. Nah, misal kita udah tahu nih masalah di remblong. Nah, ini nanti akan masuk ke dalam database juga dan nanti akan diproses di database. Nah, jika kita klik lanjut, nah di sini belum ada tampilan ya teman-teman, karena di sini kami masih dalam proses tahap pembuatan untuk saran mekanik. Nah, untuk kira-kira kedepannya akan ada saran kami itu sebagai saran mekanik yang akan menampilkan apa saja yang akan diperbaiki. Nah, nanti akan disesuaikan jika dilakukan dengan banyak perubahan atau perbaikan yang banyak, itu akan masuk ke dalam servis berat. Nah, jika tidak terlalu banyak perbaikan, mungkin masuk ke dalam servis ringan. Nah, nanti akan dijelaskan jenis part apa saja yang diganti dan harganya berapa. Nah, nanti di sini nanti akan tampil akan digenerate sendiri oleh database ke backend-nya, akan menampilkan di sini di sini masih bisa ya sebenarnya ini akan menjadi statis, akan otomatis terisi untuk berapa jumlah yang harus dikeluarkan untuk pengguna. Nah, terus di sini kalau misal nanti di sini ada 2 button. Jika setuju, nanti kami rencananya akan menampilkan mungkin seperti via pembayaran dan lain-lain sebagainya. Dan untuk tidak setuju, ini mungkin kami akan pop up beberapa tambahan dan untuk mau kembali ke halaman home atau bagaimana selanjutnya, itu masih dalam proses. Nah, jika diklik tidak setuju, berarti kondisi tidak setuju. Nah, nanti akan lanjut ke halaman selanjutnya atau bahkan kami akan memerintahkan untuk menutup aplikasi tersebut. Ya, kita no dulu. Nah, jika setuju, dapatkan setuju. Jika ini setuju, berarti otomatis akan bernilai true. Dan selanjutnya akan diproses via pembayaran kemana ataupun total pembayarannya ada berapa. Nah, mungkin kami akan menampilkan seperti kertas atau bukti pembayaran seperti itu. Nah, mungkin untuk itu terakhir di sini untuk saran mekanik. Mungkin untuk button backend-nya mungkin sampai sini mungkin saya bisa jelaskan. Selanjutnya ada sedikit beberapa tambahan lagi yang akan kami lakukan, maupun di bagian database maupun bagian backend yang lainnya. Mungkin beberapa UI akan kami lebih perhalus lagi dan kami perbaiki lagi demi kenyamanan pengguna. Oke. Baik, mungkin saya akan menutup sesi presentasi untuk kelompok pemuda Panca Indera. Saya mewakili teman-teman kelompok saya. Jika ada salah mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang, pagi, sore, untuk malam dan untuk teman-teman semua. Terima kasih telah menonton.